Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, mari kita simak hadis dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, hadis yang keempat. An Anasin radhiyallahu anhu qol lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karaba abatah faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Dari Anas radhiyallahu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berat sakitnya, maka beliau diliputi oleh penderitaan. Lalu Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah beratnya penderitaan ayah. Mendengar perkataan Fatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi penderitaan buat ayahmu setelah hari ini. Falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah berkata, ayah telah menerima panggilan Tuhannya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah. Ayah, surga firdaus tempatnya. Ya abatah ila Jibril nan'ahu. Ayah, kepada Jibril kami sampaikan berita kematiannya. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, ya Anas, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba. Rawahul Bukhari. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, wahai Anas, bagaimana dirimu merasa tenang, merasa nyaman, tidak canggung, tidak merasa berat untuk menaburkan tanah di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita fahami dari hadis ini. Yang pertama adalah kesabaran Rasulullah yang sangat tinggi ketika sakitnya sangat berat, tetapi Rasulullah dapat menghadapinya dengan penuh kesabaran yang tinggi. Rasulullah sangat sabar dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang kedua perlu kita pahami, Rasulullah sebagai utusan Allah juga beliau adalah manusia, bisa sakit, bisa sehat,
Beliau juga makan sebagaimana sifat manusia. Dan yang pasti manusia juga akan mati. Demikian pula Rasul sebagai manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Yang ketiga, Rasulullah sebagai hamba pilihan Allah mampu memberikan ketenangan kepada putrinya ketika menghadapi kesedihan, dan itulah yang layak kita tiru dari sifat Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita ketika menghadapi permasalahan hendaknya berjuang untuk menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan lapang, karena semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada kalimat yang diucapkan oleh Fatimah, ya abata ila Jibril nan'ahu, ayah, kepada Jibril kami sampaikan berita kematiannya. Maknanya di sini mengandung informasi, begitu Rasulullah wafat berarti wahyu sudah putus. Malaikat Jibril tidak ada lagi tugas untuk menyampaikan wahyu. Wahyu terakhir sudah diturunkan. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Setelah itu tidak ada lagi wahyu karena Rasulullah sudah wafat. Kemudian yang kelima, ada semacam pertanyaan dari Fatimah kepada Anas yang sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kamu merasa tenang? Bagaimana kamu merasa tidak berat? Bagaimana kamu merasa tidak canggung menaburkan tanah di atas kuburan Rasulullah? Nah, jadi pertanyaan itu menunjukkan adanya rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mencintai Rasulullah sebagai hamba Allah yang dipilih oleh Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meneladaninya. Amin ya rabbal alamin.